Ada yang nanya nih, ada yang mention gue lagi. Romeo Fahmi Albar Hafid, aduh magang nama gue lagi. Katanya negara berdaulat, masa tidak bisa memblokir situs judi? Nah, ini tadi gue bilang, ini gue sepakat nih, siapa namanya? Romeo. Romeo, respect buat lo. Benar ini, negara berdaulat tapi tidak bisa memblokir situs judi. Gue rasa kayaknya ada tetangga atau abang dia atau keluarga yang jadi korban judol ini nih. Itu baru mau. Iya. Baru mau ngomong. Iya. Mungkin dia relate dengan Bukan kondisi dia ya. sangat meresahkan orang yang kecanduan judol, Mbak. Meresahkan banget. Tiba-tiba suka bohongin keluarga. Itu pasti. Indikatornya tuh kalau misalkan Pinjol. ya Semua dihajar pinjol sama dia. Oh, terus nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Pinjol dikejar, judol jalan terus, berantakan dah hidup. Makin kelar. Banyak yang gantung diri kan akhirnya bunuh diri gara-gara itu. pinjol tuh adik tirinya judol katanya. Pokoknya gitu. sampaikan ke Romeo, lo bener. Ya kan? Gua dukung lo harus jadi konten kreator. Katanya negara berdaulat tapi tidak bisa memberantas judol. Respect ke Romeo. Romeo tuh Dimension. sudah disampaikan. Nah, iya dong, itu keren. Ini Romeo bisa jadi konten kreator itu. Nah, yang kayak gitu-gitu kritik nggak apa-apa. Oh. Katanya negara berdaulat, tapi kebijakan ya. iya, negara berdaulat tapi kok tidak bisa memberantas judol, itu nggak apa-apa. Sah itu. Udah dibayar pajak juga, sah kok buat Iya, rakyat. karena kan ya itu tadi balik lagi undang-undang dasar bahwa kedaulatan tangan rakyat, artinya kita bosnya kan. Iya. Kita berhak Kita bayar pajak. Kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyuarakan suara apapun itu. Ini karena kita negara demokrasi, itu aja. Terus dari @CCTV Podcast 19, fakta itu sebenarnya tak peduli dengan perasaan kalian. Iya, Bang. Fakta itu sebenarnya Ya, mungkin lebih ke ini ya. Kayak yang apa pahit pun diomongin asal itu fair, jujur gitu kan. fakta itu sebenarnya tak peduli. Saya itu ngomongin kasus itu yang BBM oplosan itu dicaci maki awalnya. Iya. Awal dicaci, boleh lihat konten saya. Dukung koruptor lu gitu Melawan ya. arus dukung koruptor. Gue bukan dukung koruptor, gue setuju korupsi harus dibenahi negeri. Tapi kalau orang nggak bersalah di framing koruptor nggak boleh dong. Coba ini terjadi pada keluarga kalian, gimana rasanya coba? Cuma gara-gara si Kerry ini anaknya mafia minyak Riza Halid. langsung dikait-kaitin. Ini nggak boleh dong kayak gitu. Itu main gampang ya. Iya. Yang sering gue temuin tuh, cair berapa bang? Hei, cair berapa? Ya gitu ya. Sering Gimana banget tuh kalau dibilang kayak gitu bang? Lah emang nggak ada faktanya emang cair berapa kita ngomong gitu kan. Kenapa setiap kita Gue udah kepalang tanggung sekalian aja gue ngomongin gitu loh. Udah bilang kayak gini makin panas gue digituin. Buzzer lu, kasar gitu-gitu kan nih. Tapi kan pada akhirnya apa? Faktanya terbukti kan? Ya di sidang juga. Di sidang komen bahkan juga buzzer. yang tadinya tangki tersebut kan dia divonis tangkinya tidak bermanfaat Iya. oleh negara. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara Tuhan membuktikan. Tuhan membuktikan terjadi perang teluk. Perang teluk ya kan di Iran dan Israel dan lain-lain itu membuktikan bahwa kita krisis energi, kita tidak punya tangki BBM. betul akhirnya Ngomongin. nyangkut Iya. ke sana? Iya. Iya, ngomong. Jadi bermanfaat baru kerasanya sedikit. Sekarang ketika krisis gitu loh. Oh rupanya nggak punya tangki gitu loh. Storage kita juga hanya mampu 20 hari. 20 hari. Dan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil ngomong katakan, kita cuma punya stok 20 hari. Itu 20 hari udah dari kapan loh dia ngomong? Iya. Nah, makanya gitu. Berarti tinggal berapa Nah, hari? salah satunya 3 harinya ada di Kerry. Di tangkinya Kerry. Iya, Jadi kalau iya. tangki Kerry enggak, benar. Iya, benar. 3 harinya di tangki Iya, Kerry. 3 Pertamax jutaan itu. gitu. Karena tangkinya Kerry itu tempat menyimpan BBM yang udah jadi. Pertamax. Situ. Kalau dia bukan dia beda loh. Jangan samain kilang sama tangki. Kilang itu beda. pengolahan minyak. Ya, tangki storage untuk Storage. Storage-nya. Jadi dia BBM jadi yang dikirim dari luar langsung sampai ke tempatnya Kerry. Nah, ini yang dibilang nggak bermanfaat. Rupanya sampai sekarang masih dipakai sama negara. Kalau nggak bermanfaat akhirnya kepake. Enggak, negara mau ngerampok tangkinya aja menurut gua. Oh. Ya. Jangan dong. Gak ikutan, gak ikutan. Gimana? Tapi ngomongin krisis energi nih, kita ngomongin soal geopolitik global sekarang lagi panas di Iran dan Kita ikut panas ya. ya kita juga ikut panas karena memang minyaknya juga jadi susah. Negara-negara juga banyak yang krisis gitu kan. Kalau dari Mas Doni sendiri melihat umum dulu deh soal perang-perang kayak gini kayak gimana? Ya pasti kan semua tuh minyak kan hampir di dunia ini kan ngambil dari Timur Tengah, ya kan. Pasti semua jadi tersendat karena kapal-kapal tidak bisa melalui Selat Hormuz namanya kan. Nah, kalau terkait kita kan mungkin kalau kata Pak Bahlil, kita pakai data ya, data Pak Bahlil mengatakan jadi kalau salah ini lo caci maki Pak Bahlil aja kan. Ngeri banget. Lo kritisi Pak Bahlil aja. 20% kita beli di Timur Tengah. Jadi konsumsi BBM kita bukan konsumsi minyak kita BBM kita baik itu subsidi atau bukan itu totalnya 1,6 juta barel per hari ya kan 600.000 kita produksi dalam negeri 1 juta barel kita impor jadi sampai kapanpun kita akan terus impor ya kan. Nah 1 juta barel ini 20% kata Pak Bahlil mengambil dari Timur Tengah sisa 800.000 barel yang harus kita ngambil di tempat lain baik itu di India di Afrika segala macam. Nah gue melihat saat ini
kita sebenarnya bukan hanya krisis energi, ya kan, ini harus diwaspadai. Karena kenapa? Karena di setiap negara saat ini, baik itu di Arab Saudi, di Arab atau di Afrika atau di India, semua akan menjaga pasokan BBM-nya masing-masing, energi masing-masing. Mentingin Jadi, diri sendiri lah. jadi walaupun lo punya duit, belum tentu ada minyak. Nah, lu Nah, ini harus belum tentu dikasih. ya, gitu. kita harus melihat cara pandangnya itu. Bukan mereka tidak menjual, mereka menjual, tapi mereka juga menjaga krisis dunia Ya, ini. Mereka juga menahan. Kalau punya gue habisin semua, rakyat gue mau pakai apa? Betul. Ya kan, lebih baik kita nahan juga. Nah, ini harus diwaspadai menurut saya. Ya, ya. Contoh yang paling konkret itu Filipina. Karena Filipina tuh sebenarnya storage-nya masih 60 hari. Tapi 80% stok mereka tuh dari Selat Hormuz. Dan mereka kesulitan nyari ke negara lain. Iya. Gitu. Akhirnya mereka nganuin darurat energi. Betul. Oh, mereka udah langsung ngumumin darurat energi. Mereka udah, negara lain udah. Kita gimana nih Bang? Kapan waktunya pemerintah mengumumkan? 60 hari, mereka masih storage 60 hari udah krisis. Kan katanya masih aman. Sebenarnya standarnya itu kita sebenarnya di dunia ya 90 hari. Tuh, Iya. minimal 90 hari. Aman tuh ya, Aman. 90 hari. 90 hari. Jepang tuh punya 250 sekian hari. Iya. udah. Dan bilangnya udah wanti-wanti mereka tuh. Mereka udah wanti-wanti. Udah wanti-wanti. Iya. Kita Gitu loh. 20 hari 20 hari masih udah lewat. santai aja. Asik. Iya, Masih bilang masih jauh dari krisis. Bahasa pemerintah Jauh kan mana 20 per hari itu karena storage-nya aja, stoknya di luar masih ada. Belum tentu. Jadi gini, kalau kita juga punya gini, kita berbicara gini, kita bicara tangki ya. Gue gara-gara belain kasus Kerry ini jadi paham soal tangki gitu lah. Ya kan? Kan tangki kita storage cuma punya 20 hari nih. Iya. Begitu kapal masuk mau disimpan gimana? Itu. Tangkinya kan. Nggak ada, tangkinya nggak ada. Mau simpan di mana? Ini jadi permasalahan kan? Kemarin dibeli di masalahin. Kita mau nimbun Danain. juga, iya. Kita mau nimbun juga nimbun Mau nimbun di mana gitu loh. Nimbun di kapal, harga sewanya tiap hari jalan terus kan, gitu. Harga kapal makin mahal gitu loh. Iya. Dulu ada kapalnya Kerry yang harganya 37.000 kalau pakai, malah lo pidanain ya kan. Sekarang lo nyewa kapal $350.000. Si Malakama kan. Malah kama akhirnya. Ini bahaya loh ini kalau, tapi semua orang udah tahu lah dengan kasusnya ini. Ya alhamdulillah saya bisa membuka wawasan publik juga. Oh rupanya seperti ini kasusnya, yaitu bagian dari apa ya? Bagian dari Politik mungkin. ya maksudnya itu apa? Maksudnya ini saya juga, maksudnya saya pengen tuh orang juga paham terkait kasus ini. Itu aja sih sebenarnya. Jangan hanya Terus lihat dari satu sisi. Barusan kan memang kita seperti kena April Fool, April Mop karena BBM naik ya di prank ya. BBM Apalagi naik. keluar itu lagi apanya selebaran digital, harga. flyer digital, Iya. harga dan antaranya ada lagi. Iya, tapi kita juga harus apresiasi pemerintah menahan diri untuk tidak naikin harga BBM juga kan di 1 April tadi. Yang jadi pertanyaan adalah sampai kapan kira-kira? Nah, kekuatannya kalau Iya. Kalau gua ya sebagai pemerintah, Pandangan. gua akan ini melalui kacamata media sosial, Iya, yes. bukan gua sebagai pakar migas kagak, Iya. gua bukan pakar Media migas. sosmed. Kalau gua misalnya pemerintah baiknya itu langsung mengatakan seperti negara-negara lain, kita sudah mulai krisis energi, tolong jangan panik, santai dulu. Gimana cara mitigasi kita? Kita untuk saat ini berhemat dulu, kurangi penggunaan kendaraan untuk yang pribadi. Ya kan kalau buat pengiriman kan nggak mungkin segala macam kan. naik kereta kali ya. Nah, gitu. Ke minimarket nggak usah pakai mobil gitu. Ya gitu kan. Iya, Menurut jalan saya aja. itu harus dilakukan dari sekarang. Jadi bukan hanya WFH, bukan hanya pegawai ASN yang WFH, sehingga mengurangi, ini kan pasti udah melalui kajian ya. Berapa banyak pegawai ASN yang menggunakan mobil, sehingga kalau mereka tidak bekerja dari kantor, mereka kan menghemat sekian banyak BBM, itu kan ada penilaiannya. 6,2 triliun katanya. Lumayan sih. Tidak ada Kalau salahnya juga. taat. Tidak ada salahnya juga sampaikan ke rakyat. Dengan rakyat begini kita akan punya stok energi seperti ini. Itu kalau disampaikan pemerintah dengan baik, dengan komunikasi yang bagus, publik pasti paham, rakyat pasti paham. Karena krisis ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Krisis ini terjadi di luar. Betul. Dan warga Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling memaklumi. Paling Masyarakat memaafkan. paling baik. Memaafkan. Pemaaf ya. Indonesia itu memaafkan orangnya. Benar. Bahkan kata PBB bilang Indonesia negara paling dermawan. Dermawan, pemaaf. Iya. Sering lupa juga. Nah harusnya sebagai pemerintah juga melihat psikologis orang Indonesia seperti ini memanfaatkan. Kami dari pemerintah, ini sepertinya akan ada krisis energi. Tolong jangan panik segala macam. Gunakan kendaraan Anda seperlunya saja. Jujur dulu ya. Ya bahwa jujur dulu. Kita memang Iya. Tarik ulur kayak Iya. sekarang ya. Nggak perlu statement kalau sudah Aman gitu ya. Enggak, kalau udah mateng masakannya dimatiin itu nggak usah diajarin. Tapi yang dibutuhkan adalah pernyataan dari pemerintah, gunakan kendaraan seperlunya. Kalau nggak perlu jangan pakai gitu kan. Ada orang nggak Ini jadi poin kritik juga soal komunikasi pemerintah nih. Nah itu dia. capek gue udah Iya, maksudnya capek iya, maksudnya itu kayak yang gue sebenarnya capek dari segala macam menteri gue kritisi komunikasinya. Ya kan, tanah nenek moyangmu pernah ngomong kayak gitu juga. Ada bos. Seringkali ambigu. Aja gitu Ya dimasak aja gitu kan, ada juga. Jadi
Makanya kembali gue Menimbulkan bilang kepada tafsir-tafsir. teman-teman yang menonton apa nih podcast kalau bahasanya Pak Presiden podcast ya kan. Live podcast kalau kata Presiden Prabowo. Ini kalian harus kritis ya kan. Apapun itu harus kritis. Kalau kalian belum bisa bikin konten, minimal kalian komentar. Karena dengan komentar ada like 10.000 loh. Nah, Ya kan? Ada. Bahkan dari gue pernah merasakan dari cuma komentar yang like 10.000 tuh followers gue bisa naik. Wah. Berarti komentar kita tuh bagus gitu. Dimulai dari Komentar dulu. Kalau kalian belum bisa kritis biasakan komentar. belum kritis di sebuah konten, mungkin kalian bisa kritis di komentar.